Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan pada saat ini, mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa di surga, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya dengan pertolongan kuasa Roh Kudus-Mu kami boleh dimampukan, dianugerahkan hikmat untuk dapat memahami setiap maksud dan kehendak Tuhan melalui firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sedia mendengarkannya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini terambil dari Hakim-Hakim pasal 6 ayat 11 sampai dengan 24. Hakim-Hakim pasal 6 ayat 11 sampai dengan 24 dalam satu tema, jangan takut. Satu tema, jangan takut. Saudara-saudara, ketakutan itu dapat muncul dari 3 sumber. Pertama, takut terhadap musuh atau rintangan yang lebih besar daripada kemampuan diri. Kedua, takut terhadap Tuhan oleh karena dosa yang diperbuat. Dan yang ketiga, takut karena menganggap diri sendiri itu tidak mampu berbuat apa-apa. Bangsa Israel mengalami atau merasa takut terhadap bangsa Media. Dan dalam bagian ini bagaimana ketika Gideon dipanggil untuk membebaskan bangsa Israel, Gideon juga merasa takut terhadap bangsa Media. Dan ketika Gideon merasa sebuah ketakutan, ia menyembunyikan dirinya. Bahkan ia juga menyembunyikan dirinya dari Tuhan. Mengapa? Karena ia sadar bahwa bangsanya sedang dalam hukuman. Yang menghukumnya ialah Tuhan. Sebab kejahatan yang dilakukan oleh mereka. Ayat 13. Gideon juga takut karena menyadari dirinya tidak ada apa-apanya. Dalam ayat 15. Nah, saudara-saudara, dalam hal ini Tuhan memahami perasaan takut yang dirasakan oleh seorang Gideon. Tuhan mengerti perasaan takut yang mengecam diri Gideon. Bahkan seluruh bangsa pada waktu itu. Tetapi apakah Tuhan membiarkan baik Gideon maupun bangsa Israel? Tidak. Tuhan tidak membiarkan mereka di dalam ketakutan itu. Bahkan Gideon sendiri Tuhan tidak biarkan, ia merasa takut di dalam keterpanggilan untuk membebaskan bangsanya. Tuhan peduli dan Tuhan mendengarkan seruan permohonan bangsa Israel meminta pertolongan. Dan dari ketakutan tersebut, seseorang dapat dipakai oleh Tuhan. Justru dari ketakutan yang dialami oleh seorang Gideon menjadikan ia dipakai oleh Allah. Karena kriteria pemilihan Allah itu sendiri bukan didasarkan pada hal lahiriah seperti penampilan, kemampuan, atau kehebatan yang dimiliki oleh seseorang, tidak. Tetapi kriteria pemilihan daripada Allah itu ditentukan daripada
kepekaan diri orang yang terpanggil, atau di dalam pergumulan yang sedang dialami, serta di dalam ketulusan hati, kesediaan untuk taat kepada Allah yang memanggil. Tuhan tidak mengecilkan sikap Gideon yang merasa kecil. Tuhan merasa, atau Tuhan peduli, bahkan Tuhan menghargai kejujuran seorang Gideon yang mengatakan ketidakmampuannya. Dan ketika Gideon jujur dengan apa yang ia alami dan rasakan, maka di sana Tuhan memberikan, mengabulkan, menganugerahkan ia kekuatan. Kekuatan yang Gideon perlukan berupa tanda ajaib agar dia sanggup keluar dari ketakutannya. Nah, saudara-saudara, bagaimana dengan kehidupan kita? Apa yang kita takutkan dalam hidup ini? Jika kita takut karena telah berbuat dosa, maka mari kita bertobat. Kita berpaling dari dosa. Kita hidup sesuai dengan apa yang Tuhan firmankan. Kita takut, khawatir, bergumul dengan masa depan, keluarga, rumah tangga, perekonomian kita, dan lain-lain sebagainya. Mari kita jujur di hadapan Allah. Mari kita katakan, kita sampaikan kepada Allah setiap apa yang kita alami, setiap apa yang kita rasakan. Sebagaimana Allah memberikan Gideon kemampuan mengabulkan permohonan Gideon supaya ia sanggup melakukan tugas itu, membebaskan bangsa Israel, maka demikian juga kita. Allah akan memampukan kita, menguatkan kita di dalam kelemahan, keterbatasan yang kita miliki sebagai manusia. Andalkan Tuhan dalam melakukan segala sesuatu. Dan dalam tuntunannya kita pasti mampu berdiri teguh untuk melakukan yang berkenan kepadanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, firman-Mu boleh menyapa kami pada saat ini. Dan biarlah firman-Mu itu boleh kami berlakukan dalam kehidupan kami, kini dan selamanya. Amin. Shalom.